Ya, saya Ribo, CEO GAPKI. Itu pengusaha kelapa sawit Indonesia. Kelangkaan minyak goreng ini disebabkan karena kebijakan yang cepat, sehingga membuat para pelaku industri itu butuh waktu untuk merespon. Selain itu, terdapat beberapa faktor juga dari luar negeri yang memperparah kelangkaan minyak goreng ini. Permasalahan kelangkaan bahan pangan ini membuat masyarakat mengeluh kepada pemerintah, baik dari masyarakat biasa maupun kepada pedagang yang terdampak. Penyebab kenaikan harga minyak goreng dalam negeri disebabkan oleh harga minyak global yang juga ikut meningkat. Hal ini disebabkan juga para produsen dalam negeri menunjang minyak keluar dan menyebabkan harga minyak dalam negeri juga meningkat. Selain itu, perang Rusia dan Ukraina juga berpengaruh dalam menyebabkan kelangkaan minyak dunia. Hal ini dikarenakan perang membuat proses pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri dan produksi minyak ke dalam negeri menjadi terganggu. Ditambah dengan adanya efek pandemi COVID-19 membuat ekonomi Indonesia atau dalam negeri, termasuk diantaranya adalah harga bahan pokok juga ikut meningkat. Sekian penjelasan dari saya selaku CEO dari GAPKI. Saya Firda Fikranisa, staf humas dari Perdagangan Dalam Negeri, mengadakan konversi pers ini untuk memberikan penjelasan dan hasil pemantauan lapangan di Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 23 bulan Februari 2022 untuk memastikan aliran di distribusi minyak goreng berjalan dengan lancar. Masalahnya di distribusi, pemerintah sejak tanggal 4 Februari sampai saat ini sudah mengelontarkan lebih dari 100 juta liter dan terdistribusi semua di tempat. Sekarang istilahnya bendungannya sudah penuh, hanya aliran irigasinya. Maka kami turunkan untuk memperbaiki jaringan irigasi. Ditambahkan pemantauan lapangan tersebut tetap hanya memastikan distribusi minyak goreng lancar sampai ke masyarakat, tapi juga dijual sesuai harga tertinggi yang telah diatur pemerintah. Kami akan menindak tegas distributor yang melakukan penyimpangan sehingga berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng. Pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap distributor yang membuat terjadinya distribusi. Kalau memang masih terdistrasi, kami akan memotong jalur distribusi langsung ke jalur pedagang. Menurut saya, skema distribusi minyak goreng seharusnya sesuai dengan alur yang ada, yakni mulai dari produsen ke distributor, kemudian subdistributor, agen, supplier, hingga konsumen. Nah, aliran ini ada yang berusaha mengambil nilai ekonomi, sehingga harga eceran tertinggi tidak sampai ke masyarakat. Ketika berizin, langkah kita turun ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi dan tindak tegas yang mendistributor. Kebutuhan rata-rata minyak goreng secara nasional sekitar 11 juta liter per bulan, namun pemerintah sudah mengadakan produksi menjadi 20 juta liter. Artinya, stok minyak goreng bisa dikatakan melimpah. Harusnya banjir. Rata-rata kebutuhan 11 juta per bulan,
secara nasional. Sekarang digandakan menjadi 20 juta liter sampai bendungan penuh. Tapi kok tidak mengalir? Kok terasa barang langka? Sebenarnya bukan posisi barang langka yang langka itu harga, sementara itu harga terjangkau. Ada yang mempermainkan harga, kami akan tindak tegas. Imbuhnya sementara itu kepada Disperindak Provinsi Jawa Tengah Arif Sambodo menambahkan pihaknya juga telah melakukan operasi pasar terkait isu kelangkaan minyak goreng. Sesuai apa yang saya sampaikan, stok minyak goreng aman, hanya ada masalah di distribusi. Untuk itu, kita akan cek ke lapangan. Selain itu, kami juga akan melakukan audiensi dengan para distributor Jawa Tengah. Kebetulan saya ngantor 2 hari di sana, sehingga bisa secara bersamaan cek ke lapangan. Kami juga audiens dengan para direktur. Sekian penjelasan dari saya. Saya Intan Wulandari, selaku staf Humas dari Kementerian Perdagangan Indonesia, mengadakan konferensi pers ini untuk memberikan penjelasan dan permohonan maaf sehubungan dengan kasus kelangkaan minyak goreng pada akhir tahun 2021. Menjadi salah satu keadaan krisis yang harus ditangani dan Kementerian Perdagangan. Terlebih kasus untuk bidang yang menangani adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Persisnya adalah pengawasan bahan pokok dan penting. Tentu dalam menangani krisis, Humas juga turut berandil dalam proses manajemen krisis. Bekerja sama, kedua divisi ini mengusahakan yang terbaik untuk mengkomunikasikan strategi manajemen krisis. Bapokting Kemendak memiliki output kerja di bidang kebijakan, operasi pasar, dan audiens. Sedangkan Humas Kemendak memiliki output kerja di bidang media. Hal ini dibantu dengan anggota lain yang terus mengerjakan yang terbaik untuk mengakhiri krisis kelangkaan minyak goreng ini. Dalam divisi Humas, terbagi lagi menjadi beberapa tim yang mengurus media sosial, tim yang mengurus media massa dan konferensi pers, tim yang memantau media monitoring, tim multimedia, dan masih banyak lagi. Masing-masing divisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Namun, dalam menangani kasus kelangkaan minyak goreng ini, divisi Humas dan divisi lain di Kementerian Perdagangan bekerja sama untuk menangani kasus ini. Humas mengusahakan strategi manajemen yang terbaik melalui berbagai cara. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kemendak juga memanfaatkan media-media sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan strategi manajemen krisis kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng. Adapun Kemendak memiliki beberapa media sosial yaitu TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Kemendak juga memiliki website yang berfungsi sebagai bentuk penyampaian kebijakan dan informasi dari pemerintah yang berupa foto, berita video, dan berbagai siaran pers. Website Kemendak berisi informasi seputar perdagangan baik luar negeri maupun dalam negeri, statistik seputar ekspor dan impor Indonesia, anggota pejabat Kementerian Perdagangan, regulasi perdagangan, dan layanan hotline terkait minyak goreng. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh staf Humas yaitu Olivia. Baik, di sini saya Olivia Regina Tasya selaku sebagai Biro Humas Kementerian Perdagangan. Dalam memperbaiki dampak yang diakibatkan oleh krisis kelangkaan minyak goreng, saya sebagai Biro Humas Kementerian Perdagangan menjalankan berbagai
macam strategi untuk meredakan keresahan masyarakat. Strategi penanggulangan krisis dimulai dari tahap melakukan analisis dan riset terkait feedback masyarakat dan nada pemberitaan media. Kemudian merencanakan program, eksekusi program, dan evaluasi. Selain menggunakan berbagai media, kami juga berusaha memperbaiki dampak akibat krisis dengan melakukan program bantuan dan turun langsung ke masyarakat untuk memantau. Strategi yang digunakan oleh tim media massa di Biro Humas Kementerian Perdagangan untuk meredam krisis ini adalah dengan mengurangi sentimen publik, dengan memberikan pernyataan ke publik melalui media massa dan media sosial. Dengan mensosialisasikan kebijakan ini ke masyarakat, hal ini bisa menjadi salah satu tindakan perbaikan krisis ini. Karena saat krisis adalah saat di mana kabar hoax banyak tersebar. Selain itu, konferensi pers yang dilakukan saat ini juga tidak membatasi media cetak saja, media TV saja, atau media online saja. Dalam mengadakan konferensi pers ini, kami menyertai penggunaan Zoom. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan teman-teman media untuk tidak perlu berpindah tempat, menghadiri dan bergabung dalam konferensi pers ini. Dan konferensi pers kita terbuka untuk semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait isu-isu yang sedang dihandle oleh Menteri Perdagangan. Strategi selanjutnya yang masih berhubungan dengan meredam sentimen publik adalah dengan cara tidak menjawab komentar negatif masyarakat, namun membuat konten-konten untuk mengimbangi opini negatif yang ada. Di media sosial, Kementerian Perdagangan juga memberikan liputan foto dan video agar masyarakat melihat bahwa Kemendak sedang melakukan sesuatu untuk mengurangi dampak krisis ini. Tim media sosial berfungsi untuk membuat media sosial Kemendak sebagai sarana untuk menjernihkan informasi yang tidak benar karena banyaknya informasi hoax yang berkembang. Untuk SOP di media sosial, segala konten harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Melalui strategi penanganan krisis ini juga, Kemendak ingin menyampaikan bahwa jangan panik buying dan jangan menjadi oknum yang melakukan kecurangan dengan menyelundupkan stok minyak, karena hal ini akan berdampak kepada masyarakat lain juga. Sekian konferensi pers kali ini kami tutup. Terima kasih.